Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrifatul Hasanah, mahasiswi di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, Prodi PAI non-reguler, berkesempatan untuk menyampaikan sekaligus menjawab pertanyaan dan juga merupakan tugas individu dari Bapak Dosen Fikri Farihin MPDI, mata kuliah Ulumul Quran. Untuk pertanyaan pertama, sebutkan definisi ulumul Quran dan cabang-cabangnya. Kata ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu, yang berarti ilmu-ilmu. Kata ulum yang disandarkan pada kata Al-Quran telah memberikan pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pemahaman terhadap petunjuk yang terkandung di dalamnya. Kemudian, cabang-cabang atau pokok bahasan ulumul Quran. Yang pertama, ilmu nawatin al-nuzul. Yang kedua, ilmu taroki al-nuzul. Yang ketiga, ilmu asbab al-nuzul. Keempat, ilmu qiraat. Kelima, ilmu tajwid. Keenam, ilmu i'rab al-Quran. Keenam, ilmu wujuh wa al-nazair. Ketujuh, ilmu ma'rifah al-muhkam wa al-mutasyabih. 8, ilmu nasyi' wa al-mansu'. 9, ilmu bada'i al-Quran. 10, ilmu i'jaz al-Quran. 11, ilmu nasabu ayat Al-Quran. 11, ilmu aqsam Al-Quran. 12, ilmu amsal Al-Quran. 13, ilmu jidal Al-Quran. 14, ilmu adab tilawah Al-Quran. Untuk pertanyaan yang kedua, kemukakan beberapa pendapat tentang latar belakang kemunculan istilah ulumul Quran. Mengenai lahirnya istilah ulumul Quran yang telah sistematis pada beberapa pendapat para ulama. Ada beberapa pendapat para ulama diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Subhi As-Salih dalam bukunya Mabahith fi Ulumul Quran mengatakan istilah ulumul Quran sudah ada pada mulai abad ke-3 Hijriah. Karena pada abad ke-3 ini sudah ada kitab yang berjudul Al-Wahyi fi Ulumul Quran yang ditulis Imam Ibnu Marzuban. Yang kedua, Syekh Abdul Adim Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan mengatakan bahwa istilah ulumul Quran itu sudah ada pada abad ke-5 Hijriah. Karena di abad ke-5 telah ada karangan kitab yang berjudul Burhan fi Ulumul Quran yang terdiri dari 30 juz. Dan yang ketiga, jumhur ulama dan para ahli sejarah ulumul Quran berpendirian istilah ulumul Quran yang mudawaman atau sistematis itu ada pada abad ke-7. Sebab baru akhir abad ke-7 baru ada yang memakai istilah ulumul Quran, yaitu kitab Fununul Afnan fil Ulumul Quran dan kitab Al-Mujtaba fi Ulumin Tata Alaku bil Quran yang ditulis Abul Faraj Ibnu Fauzi pada tahun 597 Hijriah. Karena dengan kitab tersebut sudah menyebar dan sudah banyak dibaca orang. Dan yang nomor 4, Profesor Dr. T.M. Hasbi As-Sidki dalam bukunya menyebutkan bahwa istilah ulumul Quran baru sejak abad ke-7. Ternyata Imam Al-Kafiji wafat 879 Hijriah. Orang pertama kali yang membukukan ulumul Quran. Sebab pada abad itulah baru ada buku ulumul Quran yang ditulis dan dibukukan orang, sehingga barulah lahir istilah ulumul Quran itu. Pertanyaan yang ketiga, perkembangan ulum Al-Quran dapat dibagi kepada
qoblal ash dan tatwin dan as-at-tatwin. Nah, di sini ada dua fase. Yang pertama, fase sebelum kodifikasi qoblal as-at-tatwin. Nah, pada fase sebelum kodifikasi, ulum Al-Quran kurang lebih sudah merupakan benih yang kemunculannya sangat dirasakan semenjak Nabi masih ada. Hal itu ditandai dengan kegairahan para sahabat untuk mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Terlebih lagi di antara mereka, sebagaimana diceritakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, ada kebiasaan untuk tidak berpindah kepada ayat lain sebelum dapat benar-benar memahami dan mengamalkan ayat yang sedang dipelajarinya. Mereka mempelajari sekaligus mengamalkan ayat yang sedang dipelajarinya. Tampaknya itulah sebabnya mereka, Ibnu Umar memerlukan waktu 8 tahun hanya untuk menghafal surat Al-Baqarah. Kegairahan para sahabat untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran tampaknya lebih kuat lagi ketika Nabi hadir di tengah-tengah mereka. Hal inilah yang kemudian mendorong Ibnu Taimiyah untuk mengatakan bahwa Nabi sudah menjelaskan apa-apa yang menyangkut penjelasan Al-Quran kepada para sahabatnya. Nah, yang kedua, fase kodifikasi. Pada fase sebelum kodifikasi, ulum Al-Quran juga ilmu-ilmu lainnya belum dikodifikasikan dalam bentuk kitab atau mushaf. Satu-satunya yang sudah dikodifikasi saat itu adalah Al-Quran. Fenomena itu terus berlangsung sampai ketika Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu al-Aswad ad-Dauli untuk menulis ilmu nahwu. Perintah Ali inilah yang membuka gerbang pengodifikasian ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Pengodifikasian itu semakin marak dan meluas ketika Islam berada pada tangan pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah pada periode-periode awal pemerintahannya. Untuk pertanyaan yang keempat, ruang lingkup pembahasan ulum Al-Quran terdiri dari 6 hal. Sebutkan ke-6 hal tersebut. Untuk yang pertama, persoalan turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Persoalan ini menyangkut 3 hal. Yang pertama, waktu dan tempat turunnya Al-Quran. Yang kedua, asbabun nuzul. Yang ketiga, tarikh Al-Quran. Yang nomor 2, persoalan sanad, rangkaian para riwayat, terdiri dari 5. Yang A, riwayat mutawatir, B, riwayat ahad, C, riwayat syad, D, macam-macam qiraat Nabi, E, tahammul. Untuk yang ketiga, persoalan qiraat. Biasanya dalam persoalan ini berkaitan dengan ilmu tajwid. Yang keempat, persoalan kata-kata Al-Quran. A, terdiri dari 5. Yang pertama, A, gharib Al-Quran, B, muqrab Al-Quran, C, kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna sama, D, isti'arah, E, tashbih. Yang nomor 5, persoalan makna-makna yang berkaitan dengan hukum. A, am, B, khas, C, mujmal, D, muqayyad, E, mantuk, F, mafhum, G, muhkam, H, mutasyabbih, I, musykil, J, nasih mansyu, dan lain-lain. Untuk yang nomor 6, persoalan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Ini ada 4. Yang A, berpisah, fasl, B, bersambung, wasol, C, uraian singkat, ijaz, D, ungkapan panjang. Pertanyaan yang terakhir, yang nomor 5, yaitu jelaskan secara rinci perkembangan Al-Quran pada saat Nabi masih hidup. Awal ulumul Quran pada masa ini berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah kepada para sahabat. Begitu pula dengan antusiasme
para sahabat dalam bertanya tentang makna suatu ayat, menghafalkan dan mempelajari hukum-hukumnya. Yang pertama, Rasulullah menafsirkan kepada sahabat beberapa ayat. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, dan siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan yang kamu sanggupi. Anfal ayat 60. Ingatlah bahwa kekuatan di sini adalah memanah. Hadis riwayat Muslim. Yang B, antusiasme as-sahabat dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami yang mengatakan, mereka yang membaca Al-Quran kepada kami seperti Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud serta yang lain menceritakan bahwa mereka bila belajar dari Nabi 10 ayat, mereka tidak melanjutkannya sebelum mengamalkan ilmu dan amal yang ada di dalamnya. Mereka berkata, kami mempelajari Quran berikut ilmu dan amalannya sekaligus. Yang C, larangan Rasulullah SAW untuk menulis selain Quran sebagai upaya menjaga kemurnian Al-Quran. Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW berkata, janganlah kamu tulis dari aku. Barang siapa menuliskan aku selain Al-Quran, hendaklah dihapus. Dan ceritakan apa yang dariku, dan itu tiada halangan baginya. Dan barang siapa sengaja berdusta atas namaku, ia akan menempati tempatnya di api neraka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang tiada batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.